Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur buat setiap anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saat hari ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, tema yang saya berikan pada saat hari ini yaitu Allah memperkenalkan dirinya. Allah memperkenalkan dirinya. Kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-28. Kita akan baca di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kisah Para Rasul pasal 28 di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan, setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak apa-apa yang terjadi padanya, maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat bahwa hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Paulus di Pulau Malta. Allah memperkenalkan dirinya. Cara Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia dengan sangat kreatif. Terkadang Allah memperkenalkan dirinya lewat badai, itu bisa kita lihat dalam Perjanjian Lama. Terkadang lewat api, lewat gemuruh dengan cara yang luar biasa. Terkadang Allah memperkenalkan dirinya. Bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa. Bahkan di zaman sekarang pun Tuhan punya banyak cara untuk memperkenalkan dirinya. Allah sangat kreatif ketika memperkenalkan dirinya kepada manusia. Ia menggunakan mulai dari cara yang sangat lembut, dengan cara yang sangat halus, dengan cara yang sangat sederhana, hingga dengan cara yang luar biasa. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya manusia mengenal Dia. Kita bisa juga mengenal Tuhan melalui ciptaannya dengan alam semesta. Alam semesta menceritakan, alam semesta menyaksikan karya keajaiban Tuhan. Semua itu Tuhan nyatakan supaya apa? Manusia yang ciptaannya adalah manusia yang sangat sempurna, mengenal Dia dengan baik. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Pulau Malta adalah sebuah negara kepulauan terletak di bagian benua Eropa. Tempatnya di tengah laut Mediterania karena keindahan yang luar biasa, sehingga Pulau Malta menjadi salah satu daerah destinasi untuk wisata. Tetapi dibalik dari keindahan dari Pulau Malta, keindahannya dengan destinasi usaha, destinasi pemandangan, bahkan wisatawan yang luar biasa, yang sangat indah, ada satu hal yang terjadi di sana, yaitu tentang sejarah kekristenan yang terjadi. Sejarah tentang bagaimana pulau itu mengenal Tuhan, bagaimana penduduk itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan cara Tuhan memperkenalkan dirinya kepada penduduk Malta. Penduduk yang ada di Pulau Malta, yaitu Allah membuka mata mereka, Allah membuka mata penduduk Malta dan memperlihatkan dirinya melalui pelayanan Paulus. Allah membuka mata mereka, Allah memperkenalkan dirinya dengan cara pekerjaan Tuhan, dengan cara pelayanan dari Rasul Paulus. Bagaimana cara Allah memperkenalkan dirinya? Yang pertama yaitu dengan cara Paulus terhindar dari masalah.
Paulus terhindar dari bahaya. Tadi kita sudah baca di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Di sana dikatakan bahwa bagaimana setelah Paulus bersama dengan rombongan itu keluar dari bahaya. Bahaya yang ada di mana? Yang ada di pasal 27. Bahaya angin laut. Bagaimana kapal mereka mengalami kerusakan yang besar. Sehingga di sana dikatakan mereka baru tahu kalau pulau yang mereka datangi adalah namanya Pulau Malta. Dan penduduk itu di sana dikatakan penduduk yang sangat baik, penduduk yang sangat ramah. Dan penduduk itu membuat api supaya mereka mendapatkan kehangatan. Dan di sana dikatakan Paulus ketika dia mengambil ranting, dan di sana dikatakan ada ular beludak yang menggigit dia. Ada ular beludak yang ada di tangan Paulus, dan sana dikatakan bahwa penduduk itu mengira bahwa Paulus pastilah orang yang sangat jahat, sehingga walaupun luput dari laut, dan sana dikatakan bahwa Dewi Keadilan tidak akan melepaskan Paulus, karena kita tahu bahwa penduduk Malta adalah penduduk yang percaya kepada dewa dan dewi, adalah penyembahan berhala, dan mereka menganggap bahwa Paulus adalah orang yang sangat berdosa. Tetapi Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan menyatakan kebaikannya kepada Paulus. Sekalipun mereka menganggap bahwa Paulus adalah orang berdosa, bahwa sekalipun Paulus lolos dari laut, Paulus pasti akan tetap mengalami kematian. Dia akan mati digigit ular. Tetapi yang Tuhan kerjakan adalah Paulus tidak mengalaminya. Allah menyatakan dirinya. Paulus yang terkena gigitan ular ternyata tetap hidup dan sehat. Paulus yang terkena gigitan ular yang mereka anggap adalah ular yang sangat berbahaya, dan mereka menganggap setelah ini Paulus pasti akan mati. Tetapi apa yang terjadi? Paulus baik-baik saja. Allah meluputkan dia dari bahaya. Seperti yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-19, di sana dikatakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tuhan tahu Paulus itu digunakan untuk menjadi pemberita kebenaran firman Tuhan, untuk pemberita Injil. Paulus adalah seorang rasul Allah, sehingga Allah menggenapi firman-Nya dalam kehidupan Paulus bahwa sekalipun ada bahaya, dia akan terluput dari bahaya. Karena apa? Allah menyertai dia. Markus pasal 16 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18, di sana katakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ini janji Tuhan kepada murid-muridnya, kepada rasul-rasul, kepada setiap hamba-hamba Tuhan, kepada setiap anak-anak Tuhan. Ketika kita punya tujuan yang terbaik adalah untuk melayani Tuhan, kegenapan firman Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan Paulus. Dengan cara seperti itulah Allah memperkenalkan dirinya kepada penduduk Malta. Ketika penduduk Malta mengira bahwa Paulus akan mati seketika itu juga karena racun, tetapi ketika mereka menunggu-nunggu, Paulus tetap dalam keadaan baik. Paulus tetap sehat-sehat saja, dia tidak mengalami bahaya maut. Yang kedua, cara Allah memperkenalkan dirinya. Tadi penyertaan Tuhan terhadap Paulus. Yang kedua, Allah menyatakan dirinya melalui mujizat yang terjadi atas gubernur. Kita baca di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramah selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangannya ke atasnya dan menyembuhkan dia. Allah menyatakan mujizatnya melalui gubernur, ayah dari gubernur itu tersebut, melalui hidupnya. Ketika ayah dari seorang gubernur itu dalam keadaan sakit,
Dan saya katakan dia membawa Paulus dan berdoa kepada ayah dari gubernur itu. Seorang pemimpin dari Pulau Malta ketika ayahnya sakit. Dan gubernur itu, pemimpin itu mengizinkan Paulus untuk mendoakan ayahnya. Yang terjadi adalah mujizat. Allah menyatakan mujizatnya terhadap orang tua dari gubernur tersebut. Di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-11 yang katakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus bukan hanya menyatakan mujizatnya, tetapi dia juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia juga menyampaikan Injil kepada gubernur itu dan juga kepada ayahnya. Dan Allah menyatakan mujizatnya. Allah memperkenalkan dirinya dengan cara yang pertama, yaitu Allah meluputkan Paulus dari bahaya maut. Yang kedua, Allah menyembuhkan orang tua dari gubernur itu sendiri, pemimpin itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menyatakan mujizatnya. Dia menyembuhkan ayah dari gubernur itu sendiri yang dalam keadaan sakit, dan juga pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dan hasilnya adalah mujizat Tuhan kerjakan dalam kehidupan banyak orang. Orang-orang Malta, penduduk Malta percaya kepada Tuhan. Di ayat yang ke-9 di sana katakan, sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Penduduk itu ketika melihat mujizat yang Tuhan kerjakan, mereka percaya dan mereka juga memberi diri mereka. Dan segala orang yang sakit di sana dikatakan dibawa kepada Paulus. Dia mendoakan, Paulus mendoakan, menjamah mereka dan mengalami mujizat-mujizat. Masyarakat Malta melihat Allah lewat karya ajaib dengan perantaraan Paulus. Mereka merasakan Allah melepaskan beban mereka, penyakit mereka dengan cara memberi kesembuhan. Allah menunjukkan wajahnya dengan menawarkan pembebasan dari belenggu. Allah menunjukkan dirinya melalui pembebasan yang ada, melalui pembebasan terhadap penduduk Malta. Di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga di ayat yang ke-17 saya katakan, sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah selalu berkarya bagi kebaikan manusia. Penduduk Malta adalah merupakan salah satu negara, wilayah pertama di dunia yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Puji Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kita. Allah memperkenalkan dirinya melalui penduduk Malta. Allah juga memperkenalkan dirinya kepada setiap kehidupan kita. Mungkin melalui mujizat, melalui kebenaran firman Tuhan. Percayai dan yakinilah bahwa Tuhan kita Allah yang luar biasa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat hari ini. Firman-Mu menjadi kekuatan, firman-Mu menjadi pelita bagi setiap kehidupan kami. Bahwa Engkau Allah yang luar biasa, yang mampu melakukan segala perkara, bahkan di luar akal manusia kami pun Tuhan mampu mengerjakannya bagi setiap kehidupan kami. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ya Tuhan, berikan keluarga GPD SD Magelang keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya keluarga GPD SD Magelang menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Segala puji kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.